waktunya anak-anak bersekutu, beribadah bersama di dalam Tuhan. Bulan yang baru loh, Kak. Oh iya, sudah pertama. Bulan September. Sudah berarti Sudah sebentar ber. lagi dekat dengan Desember. Desember. Sudah loh ya. Oke. Bian ucapkan terima kasih untuk kesetiaan anak-anak bersekolah minggu secara online bersama GKJ Wijen Semarang. Tetap semangat dan tetap rajin berdoa ya. Yuk kita awali persekutuan ibadah sekolah minggu pagi ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan Matahari Bersinar Terang. Tapi anak-anak berdiri dulu semua. Siap. Kita semua berdiri ya. Oke. Semangat ya. Semangat. Semangat. Kita akan nyanyi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di tanah, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, seperti lagu ini ya, Pak Yusi sama Kak Rohayati. Tuhan menciptakan matahari yang bersinar terang, burung yang berkicau, terus ada laut yang dengan semerbak, ya. Nah, sekarang kita akan duduk manis, ambil sikap untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah menjaga kami di pagi hari yang indah ini. Kami sangat bersyukur Tuhan telah memampukan kami bangun di pagi hari ini dengan suasana hati yang bersinar cerah. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu pagi ini Tuhan. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk patuh dan taat kepada Tuhan dalam mengambil bagian menjadi anak Tuhan yang baik. Fokuskan kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu pagi ini dari awal, pertengahan, sampai akhir hanya di dalam nama Putra Pilihan Tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sudah berdoa ya. Anak-anak di rumah tetap bersuka cita. Harus Harus ya. Kita tetap bersuka cita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap jaga sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita akan naikkan pujian. Ada sukacita, Kak. Oh, ada sukacita ya. Kan ada Anak harus sukacita. Anak-anak boleh bertepuk tangan, boleh berdiri ya. Boleh ajak papa, mama. Terus itu jangan lupa ajak saudaranya kakak, adik untuk ikut sekolah dulu ya. Kalau punya, kalau anak tunggal ya nggak bisa bawa. Ya, tapi ditemani papa sama mama. Dan sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Ya, kita akan naikkan pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
sudah bersuka cita, kita akan menyambut firman Tuhan. Hari ini disampaikan oleh siapa ya? Aku bukan ya, Pak. Bener nggak? Siapa? Bu Hati kalau nggak salah ya. Oh iya, Bu Wati, Kak Wati. Tapi anak-anak kadang kenalnya sama namanya Bu Agung. Karena suaminya namanya Pak Agung ya. Suaminya Bagus namanya. Ya, sekarang anak-anak duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Wati. Ya, Siapkan kitabnya ya. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Sudah siap ya Alkitabnya? Tadi sudah disiapin di awal. Kita mau sama-sama belajar tentang Paskah mula-mula. Paskah mula-mula itu apa? Paskah di zaman dahulu. Ya. Sekarang kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Yuk dibuka. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Yuk kita sama-sama baca ya. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Jadi makanannya tidak habis ya, jadi harus habis. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya.
Nah, bacaan ini tadi dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Nah, adik-adik, di Alkitab ini tadi diceritakan tentang tentang Tuhan Allah yang mau membunuh semua anak sulung, ya. Awalnya seperti ini. Jadi pada waktu itu bangsa Israel itu ditindas ya sama bangsa Mesir. Nah, terus ada Musa, ada Harun gitu ya. Adik-adik pasti sering dengar. Musa dan Harun ini ingin membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Nah, jadi kalau adik-adik baca ini sebelum ayat ini, di sebelum-sebelumnya itu Musa dan kakaknya itu Harun ya adik-adik ya. Musa dan kakaknya ingin membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir dengan berbagai cara. Nah, ini salah satunya caranya dia datang ke Raja Mesir. Raja Mesir itu namanya Firaun. Jadi Musa dan Harun datang ke Firaun, bilang, Firaun, tolong bebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Bebaskan dari penindasan, bebaskan dari perbudakan. Penindasan perbudakan itu seperti apa ya? Gitu. Dulu bangsa Indonesia itu pernah dijajah. Nah, jadi istilahnya bangsa Mesir itu dijajah. Bangsa Israel itu dijajah dengan bangsa Mesir. Jadi mereka itu disuruh kerja. Tiap hari kerja sampai kelaparan, sampai capek pokoknya ya. Jadi kalau mereka salah itu dicambuk. Kalau zaman dulu itu ngeri ya adik-adik ya. Jadi kalau kerja salah dicambuk, terus nanti dihukum. Ada yang sampai nggak dapat makan. Nah, itu namanya dijajah adik-adik. Dulu bangsa Indonesia juga pernah mengalami seperti itu. Sampai akhirnya bangsa Indonesia itu akhirnya sekarang sudah merdeka ya. Barusan bulan kemarin kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap tahun kita merayakan, kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Nah, dilanjut ya tentang bangsa Israel tadi. Musa dan Harun datang ke Firaun. Dia minta, ayo bebaskan bangsaku, bebaskan bangsa Israel. Gitu. Terus Firaunnya bilang, dia dalam hati gini, nanti kalau tak bebasin terus yang kerja buat aku siapa? Enak tenan gitu ya. Nah, bingung. Akhirnya Musa dan Harun berdoa sama Tuhan, gimana ini? Kasihan bangsa Israel, kasihan kalau gini terus. Akhirnya Tuhan bilang, kamu datang ke Firaun. Kamu bilang, ayo kamu harus bebaskan, kalau enggak nanti Tuhan Allah akan marah. Ya, Tuhan Allah akan marah, nanti akan dijatuhkan tulah. Nah, adik-adik ingat kan, tulah itu pasti ada yang, oh iya pernah dengar gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu mau datangin tulah. Akhirnya Musa dan Harun datang ke Firaun. Dia bilang, ayo nanti Tuhan marah loh, kamu mendatangkan tulah loh, kan gitu. Tuhan akan datangkan tulah loh. Nah, terus enggak apa-apa gitu ya. Firaunnya merasa biarin aja lah, mana ada, nggak mungkin lah Tuhan mau datangin tulah gitu ya, karena masih ngeyel. Firaunnya ini ngeyelan. Nah, akhirnya Tuhan datengin tulahnya itu sampai banyak ya. Jadi kalau baca di Alkitab pasti tahu ya. Nah, tulahnya itu ada 10. Ya, semua tak jarinya kelihatan ya, ada 10. Nah, Bu Agung mau disingkat aja ya tulahnya. Adik-adik pasti sudah pernah dengar dan teringat-ingat gitu ya. Nah, tulah yang pertama yaitu air menjadi darah. Jadi setiap air di bangsa Mesir itu menjadi darah merah dan baunya sangat
amis. Nah, kemudian Firaun bilang, Musa, 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 jangan gitu toh, ya, nanti bangsa Israel tak bebasin wis, jangan digituin, wis ganti aja, jangan jadi darah, wis normalin aja, gitu ya. Ya, akhirnya sama Musa dan Harun, Tuhan bilang, ya Tuhan jangan. Ya, akhirnya hilang tulahnya pertama. Tapi masih ngeyel adik-adik ya. Nah, terus tulah yang kedua itu adalah kata. Muncul kata. Nah, banyak kata. Jadi di mana-mana itu kata. Jadi bangsa Mesir itu penuh dengan kata. Itu yang kedua, tulah yang kedua. Tulah yang ketiga, nyamuk. Sama, nyamuk itu ada di mana-mana, gigiti setiap orang gitu ya. Pokoknya setiap ada tulah itu mesti Firaun bilang gini, Musa, Musa, iya sudah selesai ya, nanti bangsa Israel mesti nanti tak bebasin gitu ya. Tapi setelah tulahnya selesai, ngeyel lagi. Nah, akhirnya ada lagi tulahnya, habis tadi air menjadi darah, kemudian kata, kemudian nyamuk, yang keempat itu lalat pikat. Lalat pikat juga ada di mana-mana ya adik-adik ya. Terus yang kelima itu penyakit sampar pada ternak. Nah, penyakit sampar itu penyakit yang di ternak itulah adik-adik. Jadi ternaknya itu jadi sakit karena kena penyakit. Kemudian yang keenam itu bara. Nah, jadi kalau baca Alkitab sebelumnya pasti tahu. Kalau tadi baca di sini sudah ada ya, ada lalat pikat, penyakit di sini di Alkitab ini. Ya, itu pasti ada. Bara itu apa? Bara itu semacam luka-luka gini ya di seluruh tubuh itu. Kayak kalau orang bilang itu boroen. Gitu ya. Terus yang keenam, terus iya nanti tak bebasin gitu lagi ya. Kemudian yang ketujuh hujan es. Nah, hujan es itu yang ketujuh. Kemudian ada lagi, ayo yang kedelapan belalang, sama seperti kata tadi ya, belalangnya banyak gitu. Yang kesembilan gelap gulita. Nah, gelap gulita itu selama 3 hari adik-adik. Kita aja sehari aja kadang sudah gelap, gak bisa lihat apa-apa, apalagi 3 hari karena Firaunnya ngeyel ya. Jadi akhirnya dikasih gelap gulita selama 3 hari. Dan yang ke-10 ini, tulah yang ke-10 ini diberitahukan, bilang gini, wis Allah ini sudah gemes sama bangsa Mesir. Kamu bilang, kamu ini sudah 9 tulah ya. Udah sekarang gini, bilang ke bangsa Israel, keluarga Israel tuh dapat selamat. Wis bilang aja gini aja, susah kok kalau datengin tulah terus, gini aja wis. Bangsa Israel itu tadi kan udah ya kita tadi baca bahwa setiap bangsa, setiap rumah tangga bangsa Israel yang ada itu harus menyembelih domba atau kambing. Zaman dulu kalau kita mau mempersembahkan persembahan sama Tuhan, itu macam-macam, ada pakai domba atau kambing itu, tapi ada syaratnya. Dombanya harus setahun, harus jantan, tidak. Tadi dibaca ya, harus jantan, yang di ayat yang kelima tadi, harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Nah, itu persembahan buat Tuhan. Nah, sama, ini Tuhan bilang, bangsa Israel akan selamat. Kalian ambil ini ya, nanti pada malam Allah itu mau jalan-jalan ke seluruh bangsa Mesir. Nah, jalan-jalannya apain? Allah itu mau membunuh anak sulung dan
anak sulung manusia dan binatang. Tadi udah dibaca ya ayat yang tadi ada loh adik-adik, ayat yang ke-12. Pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia dan hewan akan kubunuh. Nah, untuk membedakan mana yang Mesir, mana yang bangsa Israel, nah bangsa Israel diminta untuk taat sama Tuhan. Jadi dibilang bangsa Israel, kalian harus menyembelih anak domba dengan atau anak kambing dengan syarat-syarat yang tadi ya adik-adik ya. Nah, setelah itu darahnya itu diambil sedikit, terus dibubuhkan. Dibubuhkan itu apa? Dicatkan di pintu gini ya, di tiang. Nah, di tiang gini. Jadi 2 tiang di sini dikatakan kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi tiangnya biasanya kan pintu ini gini ya adik-adik ya. Nah, di kedua tiangnya sama yang atas. Itu jadi ada darahnya. Jadi semacam dicat gitu adik-adik. Garis dicat gini ya. Nah, itu menandakan bahwa dia itu adalah bangsa Israel. Masalahnya Tuhan kan mau jalan-jalan tadi bilangnya ya. Mau membunuh itu tadi ya. Nah, setelah diumumkan gitu, nanti pada malam ini, ini bukan pada malam, pada tanggal 10 bulan ini, jadi pada tiap tanggal 10 waktu bulan itu pada tanggal 10 Tuhan akan jalan-jalan. Jadi itu pada waktu itu belum tanggal 10 ya adik-adik ya. Jadi sudah dikasih tahu nanti tanggal 10 kita harus ini. Nah, ayo siap-siap gitu. Nah, pada malam harinya tiap keluarga itu sudah deg-degan adik-adik. Nanti selamat enggak ya, Tuhan beneran enggak ya. Pokoknya aku mau taat sama Tuhan biar aku ini selamat gitu ya. Nah, kemudian pada malam hari itu memang Tuhan jalan-jalan sesuai dengan janjinya. Adik-adik harus ingat, Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan omong itu pasti Tuhan nyatakan gitu ya. Tuhan ngomong, ya kamu nanti dapat berkat ini. Nah, pasti nanti dikasih. Ya, misalnya pada saat kita sakit, terus habis itu nanti pasti sembuh gitu. Oh iya, nanti pasti sembuh tuh. Jadi harus percaya pasti akan sembuh ya. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji ya toh. Sudah pernah nyanyi juga ya toh. Nah, pada malam itu Tuhan jalan-jalan dan benar Tuhan membunuh setiap anak laki-laki, anak sulung dari manusia dan binatang. Anak sulung itu apa adik-adik? Anak sulung itu anak yang paling besar. Ada yang bilang kalau bahasa Jawanya barep ya. Jadi yang paling besar itu memang sama Tuhan diambil. Karena kadang anak sulung itu anak kebanggaan gitu ya. Jadi diambil sama Tuhan. Itu pas. Kemudian itu pada akhirnya itu yang disebut namanya Paskah ya. Jadi begini, itulah Paskah pertama orang Israel. Paskah yang artinya dilewati sehingga Allah memberi kita hidup dan keselamatan. Itu Paskah pada zaman dahulu. Sementara itu perjanjian lama. Pada perjanjian baru, Paskah pada perjanjian baru, yaitu Paskah di mana Tuhan Yesus kita diselamatkan. Sama-sama kita diberi hidup ya adik-adik ya. Kita diberi hidup, kita diselamatkan. Tuhan itu menebus dosa kita. Ya. Nah, kalau zaman dulu dilewatkan dari hidup dengan darah ya, darah anak domba. Kalau saat
diceritakan pada saat perjanjian baru dan sampai sekarang kita diselamatkan dari darahnya Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik harus bersyukur, harus selalu taat, terima kasih. Kita itu diberi hidup ya adik-adik ya. Dengan keadaan apapun, ya pasti adik-adik bisa menjalani semua. Ya toh? Nah, itu Paskah ya. Itu Paskah zaman yang dahulu, Paskah mula-mula. Ibu aku cerita tentang Paskah mula-mula seperti tadi ya, yang di Alkitab tadi dikatakan bahwa itu Paskah mula-mula. Karena Firaun, ya dilanjut ya ceritanya ya adik-adik ya. Karena Firaun takut, kan banyak anak sulungnya yang meninggal dan binatang yang meninggal, maka seluruh orang Israel itu disuruh pergi meninggalkan Mesir. Nah, terus bangsa Israel menjadi senang, aku bebas gitu ya. Sama seperti pada waktu kita merayakan kemerdekaan kita merdeka gitu, kita merdeka. Jadi bangsa Mesir juga bebas, merdeka. Itu adik-adik. Jadi Paskah, kalau ini tadi diberi judul ya adik-adik, bahwa Paskah ini memberikan kita hidup dari apa? Kita udah bebas dari dosa, kita kita tidak merasa sakit, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti bangsa Israel kemarin dijajah ya. Jadi kita harus tetap bersyukur, berterima kasih. Itu pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Adik-adik, wong dipaku aja itu sakit, kayak Tuhan Yesus apa. Kita aja disilet aja kadang sakit gitu ya. Apalagi kalau dipaku. Nah, ingat adik-adik, caranya bersyukur, caranya kita bersukacita, ya kita melakukan segala perintah Tuhan. Kita mengerti ya, adik-adik pasti mengerti mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau. Contohnya ya taat sama orang tua, tidak boleh marah-marah. Marah-marah itu jelek loh. Marah-marah itu nanti cantiknya hilang, gantengnya hilang ya. Boleh marah-marah, apalagi marah-marah sama orang tua, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Kita belajar untuk mendengarkan setiap perkataan orang tua. Kalau kepingin marah, diam aja lah, nanti aja marahnya gitu ya. Pokoknya belajar, apalagi ini adik-adik di rumah lo ya. Di rumah itu kadang bosan, kadang jenuh, PR terus, tugas terus. Tapi ya nggak apa-apa, memang seperti ini keadaannya. Adik-adik harus sabar, pokoknya semua dinikmati gitu ya. Nah, harus diingat semuanya, kita itu harus bersukacita, harus senang. Apapun keadaan kita harus senang. Dan adik-adik masih ini ya adik-adik ya, kita masih sekolah minggu online, jadi adik-adik terus bersabar, oke? Nah, sampai di sini firman Tuhan Bu Agung sampaikan, biarlah adik-adik mengetahui, jadi ngerti ya, bahwa Paskah itu ada awalnya. Jadi ada tulahnya. Paskah itu kalau bagi bangsa Mesir adalah kemerdekaannya, mereka lepas dari bangsa Israel. Terus ada tragedi-tragedi yang terjadi, ada tulahnya gitu ya. Tulahnya ada 10 sampai mereka akhirnya bebas dari bangsa Mesir. Nah, sekarang biarlah kita juga bebas ya. Kita juga bebasnya bukan bebas marah-marah, enggak loh ya. Bebasnya bebas yang baik. Bebasnya apa ya? Kita harus seperti firman Tuhan, harus taat. Orang Israel tadi taat sama Tuhan, jadi dia bebas. Taatnya apa Bu Agung? Tadi taatnya dia mau ngasih darah di tiang pintu. Kalau orang Israel tadi tidak ngasih darah, dia juga nggak akan selamat loh adik-adik. Jadi Tuhan itu membedakan orang Mesir dan orang Israel itu karena ada darahnya, darah domba tadi ya. Nah, sekarang Bu Agung akhiri, biarlah firman Tuhan ini dapat membuat kita mengerti semuanya.
pengorbanan Tuhan. Kita sama-sama belajar taat sama Tuhan Yesus. Ya, baik. Sampai ketemu lagi ya di minggu depan dengan masih online ya adik-adik. Kita tetap harus harus tetap bersabar, berdoa, dan jangan lupa kalau keluar pakai masker dan sering cuci tangan dengan keadaan seperti ini. Adik-adik harus kuat, jaga kesehatan ya. Yuk kita akhiri firman Tuhan ini, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini atas firman-Mu pada setiap kami. Engkau memberkati setiap kami untuk kami bisa mengerti Tuhan, bahwa kami bebas. Engkau telah membebaskan kami dari segala dosa kami. Seperti bangsa Israel yang bebas dari bangsa Mesir. Biarlah Tuhan dengan kami bebas, merdeka. Tapi biarlah kami selalu menaati segala perintah Tuhan di setiap kehidupan kami. Untuk kami menjadi anak-anak terang, anak-anak yang baik seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga buat orang tua kami, juga buat saudara-saudara kami. Engkau memberkati, memberi kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat menjalani setiap kehidupan kami dari waktu ke waktu dengan baik. Buat teman-teman kami, anak-anak kami yang sakit, biar ada kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan, biar dapat kembali sehat, dapat kembali bisa mengikuti setiap kegiatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana adik-adik mengenai cerita firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Wati? Seru kan mengenai firman Tuhan tadi, mengenai bangsa Israel yang ditindas di Mesir, kemudian Dipimpin oleh siapa ya tadi ya? Agar bisa keluar dari siapa ya? Coba adik-adik ingat-ingat, siapa tadi yang memimpin bangsa Israel? Empat huruf. 4 huruf ya? 4 huruf. Depannya Huruf kedua? Huruf ketiga? Tit. huruf keempat terakhir. Yang terakhir A. Berarti Musa. Ya, pinter, bagus adik-adik. Nah, di situ bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Mesir, kemudian dituntun oleh Musa. Kemudian 10 tulah turun, akhirnya mereka bisa bebas. Bebas dari perbudakan. Terus pelajarannya hari ini adalah ketaatan. Tadi Ya. bisa mengajarkan kepada anak-anak adalah sebuah ketaatan. Maka di rumah juga harus tetap taat dan patuh, terutama dalam menghadapi masa pandemi corona ini ya, harus taat dan patuh pada peraturan pemerintah, tetap pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Jangan lupa tingkatkan imunitas tubuh. Jadi banyak makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Kalau perlu tambah vitamin ya buat adik-adik. Iya, ya. Kita udah tiba di penghujung. Cepet banget, Kak. Di penghujung sekolah minggu hari ini. Kita Kita akan naikkan satu pujian bersama-sama sebelum kita mengakhiri. Nah, tadi seperti bangsa Israel yang telah dibebaskan dari Mesir, sekarang kita akan bersama-sama menyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Ya, kita juga bebas. Bangsa sudah saya bebas Tuhan. juga. Tuhan. Anak-anak boleh sambil berdiri juga. Tadi udah duduk manis mendengarkan firman Tuhan, kita sejenak berdiri sejenak. Biar nggak kram kakinya. Yuk kita berdiri puji Tuhan. Pakai gerakan biar tambah sehat. Sehat. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah-darahnya domba Allah. Sekarang saya
Kita esok kembali, esok minggu depan akan bertemu dengan kakak-kakak yang lain. Sekarang